Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin Tistama Brilian Samutra, NPM 06 2022 107536. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara instalasi dual boot Ubuntu pada komputer atau laptop. Yang diperlukan adalah sebuah bootable flash disk yang sudah terisi oleh Ubuntu. Untuk bootable Ubuntu sendiri bisa dibuat menggunakan Rufus atau Ventoy. Tapi kali ini saya akan menggunakan Ventoy. Untuk instalasi Ubuntu yang pertama kita harus membuat partisi untuk Ubuntu. Caranya bisa dibuka di disk management, kemudian pilih SSD atau hard disk mana yang ingin digunakan sebagai Ubuntu nantinya. Contoh aja di sini saya menggunakan C. Jadi kita sync volume, kemudian kita masukkan ukurannya. Contoh aja di sini saya pakai 25.000 MB atau 25 GB. Jika sudah, nanti akan muncul partisi bernama unallocated sebesar yang Anda inginkan. Kemudian kita bisa langsung menancapkan USB atau flash disk bootable Ubuntu-nya dan kita akan masuk ke BIOS. Kita siapkan saat Windows booting, kalian bisa menekan tombol BIOS. Contoh aja di sini saya delete. Nah, nanti akan muncul tampilan BIOS seperti ini. Kemudian di bagian boot priority kita akan pindah bagian flash disk bootable Ubuntu-nya, kita taruh di paling atas. Karena di sini saya menggunakan flash disk SanDisk untuk bootable Ubuntu-nya, saya taruh di atas. Kemudian kita bisa klik F10 atau tekan tombol save and exit ini. Kita oke. Nah, di sini karena saya menggunakan Ventoy, jadi saya akan memilih terlebih dahulu karena di sini saya akan menginstal Ubuntu. Saya akan mengklik Ubuntu, kemudian in normal mode. Nah, kemudian jika ada tampilan seperti ini, kita try or install Ubuntu, kita enter. Setelah loading masuk Ubuntu-nya selesai, maka akan muncul tampilan install seperti ini. Kita bisa langsung klik install Ubuntu. Kemudian untuk keyboard layout-nya, kita akan menggunakan US. Kemudian kita klik continue. Di bagian update and other software, kita akan menggunakan minimal installation saja. Kita matikan yang semua. Dan kita continue. Pada installation type kita pilih something else, kemudian kita klik continue, kemudian kita akan mencari partisi yang sudah kita buat sebelumnya. Karena tadi ukurannya 25 GB, jadi pada bagian free space ini yang ukurannya mirip, itu ada yang di 26 GB ini, 26.000 MB. Kemudian kita akan membuat partisi swap terlebih dahulu. Untuk ukurannya kita masukkan 8 GB, yakni 8192 primary, kemudian use as sebagai swap area. Kalau sudah, kita bisa klik oke.
Nah, kemudian jika sudah terbuat nanti akan berkurang, kini menjadi 18.000 megabyte atau 18 giga. Kemudian kita bakal bikin eh, directory root. Di sini kita pilih xt4, main point kita bakal pilih ke slash atau root ya, kemudian kita klik OK. Jika sudah, kita bisa langsung klik install now, kemudian kita klik continue. Untuk bagian time zone kita bakal pilih karena kita bagian Indonesia, waktu Indonesia Barat, kita bakal pilih yang ini. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita akan mengisi user. Di sini saya akan mengisi dengan Davin, kemudian passwordnya tambahkan. Oke, kemudian kalian bisa pilih sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Sini saya akan login automatically, kemudian klik continue. Oke, jika sudah, nanti akan muncul prompt installation complete dan kita disuruh untuk merestart komputer. Kita klik restart now. Kemudian kita akan melepas bootable USB-nya. Kemudian kita akan menekan enter. Jika sudah terinstall nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita klik saja yang paling atas atau Ubuntu. Jika tidak mengeklik apapun nanti akan tetap otomatis masuk ke dalam Ubuntu-nya. Oke, Ubuntu sudah terpasang. Kini kita klik untuk online akun ini, kita klik skip. Kemudian ada prompt Ubuntu, kita skip for now saja. Kemudian kita send saja, kita next saja. Wow, welcome Ubuntu not responding. Untuk privasi kita next saja, kemudian ready to go kita klik done. Oke, sekarang Anda bisa menggunakan Ubuntu pada laptop atau komputer kalian. Bisa dilihat bahwa di BIOS kini pada bagian boot priority terdapat Ubuntu dan Windows Boot Manager, yang artinya kini komputer atau laptop Anda sudah menggunakan dual boot. Sekian proses instalasi Ubuntu pada komputer atau laptop. Oke, untuk selanjutnya kita akan bermain command line interface. Pertama kita akan membuka terminal terlebih dahulu. Caranya klik Ctrl Alt T, nanti akan muncul terminal. Kita akan menggunakan directory dokumen, jadi saya harus menggunakan command cd dokumen untuk membuka directory tersebut di terminal. Nah, jika sudah, kita akan membuat sebuah directory. Cara membuat sebuah directory menggunakan command mkdir. Contoh aja di sini saya kasih nama saya atau folder saya, folder. Nah, nanti sebuah folder akan terbuat. Kemudian di dokumen ini saya akan membuat sebuah file dengan menggunakan command touch. Kemudian nama filenya apa? Contoh di sini saya menggunakan test.txt. Nah, maka sebuah file akan terbuat. Kemudian kita akan mengisi file tersebut menggunakan teks, menggunakan command cat, kemudian dikasih
kurung siku, kemudian kita masukkan nama filenya, kita klik enter, kemudian kita akan isi file tersebut. Di sini saya akan mengisi nama saya, Devin Istama. Kemudian jika sudah, kita klik Ctrl D. Kemudian untuk melihat isi file tersebut kita bisa menggunakan command cat lagi, namun tanpa menggunakan kurung siku. Tes.txt, nanti akan muncul nama saya. Kemudian kita akan mengkopikan file tes ini ke dalam folder. Caranya kita bisa menggunakan copy, menggunakan command cp untuk memindahkannya, nama filenya, kemudian spasi direktori tujuannya. Di sini karena direktori tujuannya di folder, maka slash folder. Nah, maka jika dilihat di dalam folder, maka akan ada sebuah file hasil kopian dari file yang kita buat di awal. Kemudian kita akan memindah file tes ini, kita bakal rename dulu tes 2. Nah, kemudian kita akan memindahkan file tes 2 ini keluar dari folder. Jadi kita akan masuk terlebih dahulu ke directory folder, cd folder, kemudian kita akan memindahkan menggunakan command move atau mv, kemudian nama filenya tes2.txt, kita akan pindahkan ke directory luar. Nah, maka folder akan kosong dan file tersebut akan terpindah keluar. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk menghapus file tes 2 dengan cara kita harus keluar terlebih dahulu dari directory folder. Jika sudah, maka kita bisa menggunakan command rm atau remove nama file yang dihapus tes2.txt. Maka tes2.txt akan langsung terhapus. Oke, selanjutnya kita akan mounting flash disk ke Ubuntu. Caranya kita harus membuka terminal terlebih dahulu, kemudian kita login sebagai admin atau root. Caranya sudo -i, kemudian password kita masukkan. Nah, kemudian kita bisa mencolokkan USB atau flash disk kita. Jika sudah, kita bisa membuat directory untuk mount point flash disk. Di sini kita akan membuat di directory nmt flash. Kemudian kita akan melihat ID device yang terscan di komputer atau laptop kita. Caranya fdisk /l -l. Kemudian di sini akan muncul paling bawah sendiri itu flash disk kita dengan ID SDC1. Kemudian kita akan mounting dengan cara command mount, kemudian device-nya di sini dev SDC1. Kemudian akan di mount ke directory mount point yang kita buat sebelumnya, ada di amanti /flash, kemudian kita klik enter. Kemudian kita dapat melihat isi file atau isi dari flash disk melalui directory mount point kita. Jadi kita bisa langsung menggunakan cd /mnt/flash, kemudian kita bisa cek menggunakan ls-l, maka akan muncul file yang ada di flash disk tanpa kita harus membuka flash disk. Selanjutnya, sebelum melakukan unmount, kita harus keluar terlebih dahulu dari directory mounting point ini. Caranya cd .. kemudian kita akan
unmount directory ini dengan cara unmount dev sbc1 dengan command T. Untuk mengecek apakah kita sudah melakukan unmount flash disk kita bisa membuka directory flash, caranya cd flash, kemudian kita bisa melihat isi file dengan lsl, dan di sini total 0. Maka flash disk telah berhasil kita unmount dari directory mount point yang kita buat sebelumnya. Sekian video dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.